Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saya senang ya kalau mengusik Aswaja itu. Pertama, dia pasti mengkritisi bacaan saya. Padahal saya ini produknya mereka. Kalau kita lihat berapa banyak orang yang gagal mondok di tempat mereka, itu banyak sekali yang gagal ya. Nah itu. Jadi saya produknya mereka, dan saya belum pernah kemudian mengenyam pendidikan di Aswaja aslinya. Kan ini Aswaja KW ya. Saya belum pernah mengenyam pendidikan di Aswaja aslinya. Tapi saya membedakan antara Aswaja dan Azwaja. Kenapa saya menyebut Azwaja? Kalau Azwaja itu yaitu yang ganda-ganda, suka kawin itu. Kalau kita lihat kasus-kasus Aswaja itu kan Azwaja. Jadi kasus Aswaja KW ini kebanyakan Azwaja, ganda-ganda itu. Peristiwa di Jember ya, kita kenal Ustadz Fahim, banyak lah, bukan satu dua, banyak. Dulu di Madura juga ada, yaitu namanya Kiai Haji Masurat ya, walaupun tidak Kiai asli, yang jelas keturunan Kiai. Oh ya, itu sampai istrinya 12 orang ya. Dan kita juga lihat itu di As-Siddiqiyah ya, peristiwa pemerkosaan santri ya, beberapa waktu lalu muncul juga gitu ya. Karena Azwaja ya, bukan Aswaja, Azwaja. Itu mengkritisi bacaan saya berkaitan dengan ibaratin, yang saya baca ibaratin itu sepertinya dia baca ibaratan. Memang telinganya agak ini barangkali. Tapi nggak apa-apa sih. Saya tidak ingin membela saya. Oke lah, taruh itulah hasilnya Aswaja ya. Jadi itu hasilnya Aswaja yang kemudian berbicara nyetor. Padahal apa yang dibicarakan bukan berbicara substansi dia. Harusnya berbicara substansi, membantah apa yang saya tuduhkan. Karena memang sudah tidak bisa menjawab. Dan saya pastikan tidak mungkin dia bisa membantah gitu. Karena kitabnya sangat terbatas. Saya tahu kitabnya Aswaja itu umumnya seperti apa, tahu banget karena saya dari sana gitu. Terbatas sekali mereka untuk bisa berbicara agama. Jadi itu yang menjadi masalah bagi saya. Jadi kalau dia mengkritisi bacaan saya, itu hanya pengalihan isu saja, karena memang tidak bisa menjawab. Itu ya, tidak bisa menjawab. Apa yang saya katakan itu adalah sebuah kebenaran. Toh kalau memang masalah bahasa, boleh jadi dibenarkan saja penggunaan ralat, kemudian diartikan apa yang saya sampaikan itu orang yang benar. Tapi karena sok tahu orang ini, yaitu menutupi kemaluannya, rasa malunya ya, seperti itu jadinya itu. Ini kebiasaan Aswaja kalau sudah debat. Makanya kalau saya debat langsung dengan mereka itu tidak mungkin, karena saya tahu kualitas mereka ini tidak bisa direct, berbicara direct nggak bisa ngamuk-ngamuk mereka itu di mana-mana. Bayangkan saja, sedikit saja itu terkritisi ya, sedikit saja terkritisi berkaitan dengan peristiwa di Pamekasan, ngamuk. Berkaitan dengan peristiwa Bandung, ngamuk. Peristiwa di Bogor, ngamuk. Lah, jadi memang sudah tidak ada lagi kontrol positif pada diri mereka. Mereka semua menggunakan kontrol negatif. Karena yaitu kepalsuan-kepalsuan yang disampaikan, dan selalu masih merasa benar gitu. Lah, buktinya sampai sekarang makin dikritisi oleh kalian, ya, makin dikritisi oleh kalian, makin banyak di stop di mana-mana pengajian, makin membludak mereka yang masuk manhaj salaf itu. Itu bukti bahwa kalian itu tidak didengar.
ya, bahwa kalian itu tidak dipandang layak menjadi sebagai seorang speaker umat gitu. Jadi itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Effendi Channel itu, aduh. Jadi sudah keluar dari maksud. Yang dibahas substansinya masalah Abdul Hakim Amir Abdad, kemudian mengkritisi bahasaan saya. Apa? Karena memang sudah nggak bisa menjawab orang seperti itu. Mau menjawab bagaimana? Wong sudah dibantah seluruhnya itu. Jadi rata-rata ASU aja begitu cara mengelaknya, dan mengaku masih pandai, mengaku masih hebat gitu. Apa ya? Itu menutup kemaluannya, menutup rasa malunya, maksud saya, bukan kemaluan. Barangkali itu ya dari saya, sedikit sentuhan lah kepada siapa namanya itu, Effendi Channel ya. Orang Madura, memang kalau temperamennya kami ya, orang Madura itu gampang naik kalau sudah tidak dididik akhlak itu. Biasanya wang gitu, marah dia, sudah sehatnya hilang gitu. Kalau Madura yang belian biasanya lebih pada ilmiah, banyak yang ilmiah itu. Ya kalau memang ada kesalahan misalnya bacaan saya, nggak usah ngkritisi bacaan saya, dibenarkan kemudian dibahas, yaitu dari substansi pembicaraan. Ini kan mengelak dari pembicaraan, karena memang sudah nggak bisa menjawab apa yang saya sampaikan. Itu fakta. Rata-rata orang ASU aja kalau dikritisi seperti itu. Bukan hanya di Madura, di mana sajalah dikritisi begitu. Kalau tidak ngamuk, ya pastilah istilah orang Madura sendiri itu tonya lato gitu. Dalam berbicara, artinya pokoknya bicara asbun. Itu saja menurut saya. Zulkarnain El-Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.